Jika 4 dikali A logaritma X ditambah A logaritma dari X tambah 1 sama dengan B ditambah A logaritma 1 per 2X mempunyai solusi X sama dengan 1 per 2, maka A pangkat 2B sama dengan titik-titik. Nah, teorinya N dikali A logaritma B itu menjadi A logaritma B pangkat N. Itu teori pertama. Teori kedua, A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma B kali C. Oke, ini dikalikan kalau dia tambah. Kalau dia kurang, maka menjadi A logaritma B per C. Inilah teori yang akan kita pakai ya. Baik, kita jawab. Nah, 4 kali A logaritma X kita pakai teori yang pertama ya, menjadi A logaritma X pangkat 4 ditambah A logaritma X ditambah 1 sama dengan B ditambah A logaritma 1 per 2X. Kemudian disebutkan solusinya X sama dengan setengah. Berarti X kita ganti dengan setengah. Jadi A logaritma. Nah, ini setengah pangkat 4 itu 1 per 16. Ditambah A logaritma. Nah, ini setengah tambah 1 itu adalah 3 per 2. Kemudian ini pindah ruas jadi kurang A logaritma setengah X. Nah, setengah kali setengah 1/4 sama dengan B. Selanjutnya kita gunakan teori 2 dan 3 ya. Tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Berarti ini A logaritma, tapi ini harus sama ya, karena ini sama ya. Maka A logaritma 1/16 dikali 3 per 2. Nah, ini kurang jadi bagi. Nah, karena ini pecahan, dibagi setengah itu kan sama dengan dikali 4 per 1 ya. Kita balik sama dengan B. Berarti A logaritma, nah ini 4-nya kita bagikan jadi 4, berarti 3 per 8 sama dengan B. Nah, sesuai, ingat lagi teorinya, jika A logaritma B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Maka ini jadi A pangkat B sama dengan 3 per 8. Nah, yang ditanya adalah A pangkat 2B. Berarti kita kuadratkan kedua ruas. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan, sehingga diperoleh A pangkat 2B sama dengan 3 kuadrat itu 9 per 8 kuadrat 64. Maka opsinya adalah C. Mudah kan? Diketahui segitiga ABC dengan sinus A sama dengan 4/5, sinus B sama dengan 1/2 akar 3, dan BC sama dengan 12, maka panjang AB sama dengan titik-titik. Nah, perhatikan, kita buat sketsa segitiga ABC. Lalu sisi BC itu adalah A kecil, sisi AC itu adalah B kecil, lalu sisi AB itu adalah C kecil. Kemudian berarti BC itu 12, BC itu A ya, A kecil 12. Nah, ini tanya AB, yaitu ini C kecil yang ditanya.
Oke, berarti nanti kita butuh sinus A dan sinus C ya. Sinus A sudah ada, sinus C yang belum ya. Baik. Nah, pada segitiga berlaku A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat sudutnya ya. Berarti C sama dengan 180 derajat dikurang A tambah B. Nah, ini kita sinuskan. Sinus C sama dengan sinus 180 derajat dikurang A tambah B. Maka ini sama dengan sinus, nah ini sudut berelasi, jadi sinus A tambah B. Oke, ini kalau dijabarkan menjadi sinus A kali kosinus B ditambah kosinus A dikali sinus B. Nah, dari sinus A kita cari ini ya. Kita cari sinus A itu 4/5. Berarti dari cos A, perhatikan caranya ya. Akar ini dikuadratkan 5 kuadrat dikurang ini 4 kuadrat per 5 ya. Sin dan cos itu pernya sama per 5. Jadi diperolehlah 3/5 lah cos A. Selanjutnya dari sinus B kita cari ini ya. Sini saja ya. Sinus B sama dengan akar 3/2. Maka kosinus B sama dengan ini per akar ini kuadratkan 4 dikurang ini dikuadratkan 3/2. Berarti cos B sama dengan 1/2. Kita substitusi kemari, maka diperolehlah sinus C sama dengan, nah sinus A nya ini 4/5 dikali cos B, yaitu ini 1/2 ditambah cos A ini 3/5 dikali sinus B, yaitu ini setengah akar 3 atau akar 3/2. Maka sinus C sama dengan, dari kanan dulu Bang RP tulis, yaitu ini 3 akar 3 ditambah 4 per, nah penyebutnya kan sama ya, 10. Oke, selanjutnya kita pakailah aturan sinus. Nah, yang ditanya adalah C ya, berarti C per sinus C sama dengan, lalu yang diketahui A, berarti A per sinus A. Kita substitusi C yang dicari per sinus A nya ini ya 3 akar 3 ditambah 4/10 sama dengan A. A nya ini 12 ya, 12 per sinus A. Sinus A nya 4/5. Nah, 5 nya bisa kita coret jadi 2 ya. Maka diperolehlah C sama dengan, ini kita 12 kalikan ke sini ya, berarti 2 nya jadi 6 ya. Jadi 6 kali 3 akar 3 tambah 4/4. 6 dengan 4 nya kita bagikan jadi 3/2 dikali 3 akar 3 tambah 4. Oke, itulah panjang AB, yaitu C kecil ya. Opsinya adalah 3/2, berarti opsinya A. Mudah kan? Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm, titik Q pada diagonal HB sehingga HQ banding QB sama dengan 3/2.
jarak titik H ke titik C adalah titik-titik. Baik, kita buat sketsa kubus. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu titik Q pada HB. Jadi HB ini karena perbandingannya 3:2, berarti lebih panjang HQ ya. Jadi yang ditanya adalah ini jaraknya Q ke C, berarti panjang HC yang ditanya nanti ya. Ini hubungkan panjang QC yang ditanya ya, bukan HC, QC. Baik, nah kita perhatikan ini ukurannya 10 10 10, berarti HB itu kan diagonal ruang, yaitu S akar 3 berarti 10 akar 3. Lalu perbandingan HQ ya, HQ banding QB itu kan 3:2. Nah, itu dapat kita tulis 3A banding 2A. Oke. Berarti kalau dijumlahkan HQ tambah QB itu sama dengan 5A. Nah, HQ itu tambah QB itu kan panjang HB. Berarti 5A sama dengan 10 akar 3. Maka A sama dengan 2 akar 3. Dengan demikian dapatlah panjang HQ sama dengan 3A, yaitu 3 kali 2 akar 3 itu 6 akar 3. Panjang QB itu 2A, berarti 2 dikali 2 akar 3 ya, diperoleh 4 akar 3. Kemudian lihat panjang HC. HC itu adalah diagonal sisi, yaitu S akar 2, berarti 10 akar 2. Sehingga kalau kita lihat segitiga HBC ya, sini C, B, sini H, maka kemari ini adalah Q. Jadi ini yang ditanya ya. Nah, panjang HC tadi sudah 10 akar 2, panjang BC 10, panjang HQ itu adalah 6 akar 3, ini 4 akar 3. Maka untuk mencari QC kita pakailah dalil Stewart ya, yaitu HB dikali QC kuadrat sama dengan HQ dikali BC kuadrat ditambah QB dikali HC kuadrat dikurang HQ kali QB kali HB. Jadi diperoleh HB-nya tadi 10 akar 3 kali QC kuadrat sama dengan HQ yaitu 6 akar 3 kali BC yaitu 10 dikuadratkan jadi 100 ditambah QB yaitu 4 akar 3 kali HC dikuadratkan, HC nya 10 akar 2 dikuadratkan jadi 200 dikurang HQ itu 6 akar 3 dikali 4 akar 3 dikali 10 akar 3. Oke, nah kita perhatikan bahwa 10 akar 3 di setiap ruas ada ya. Ini 10 akar 3 nya kita bagikan, ini juga bagikan, di sini juga ya, ini dengan akar 3 nya, lalu ini dengan akar 3 nya, berarti
QC kuadrat sama dengan, ini jadi 6 kali 10 ya, 60 ditambah 80 dikurang ini 6 kali 4 itu 24 dikali 3 berarti 72 ya, 72. Jadi QC kuadrat sama dengan 60 tambah 80 itu 140 dikurang 72 berarti diperoleh 68 ya, 68 ya. Nah, maka QC sama dengan akar 68. 68 itu 4 kali 17 berarti 2 akar 17. Maka opsinya adalah E. Mudah kan? Nilai dari limit 2x kurang 1 dikali sinus x kurang 3 per x pangkat 2 dikurang 2x kurang 3 untuk x mendekati 3. Baik, ini limit x mendekati 3, 2x kurang 1 kali sinus x kurang 3. Nah, penyebutnya kita faktorkan menjadi x tambah 1 dikali x kurang 3. Nah, ini kan x mendekati 3. Berarti ini kita bagikan 1 hasilnya ya. Yang lain substitusi. Berarti 2 kali 3 ya, ini masukin kurang 1 per 3 tambah 1. Jadi diperoleh 5 per 4. Opsinya adalah C. Mudah kan? Jika parabola Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 adalah bayangan dari parabola Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka nilai dari A tambah B sama dengan titik-titik. Berarti sederhananya soal ini seperti ini ya. Y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 3 dicerminkan oleh ini Y sama dengan 2, hasilnya adalah ini, yaitu Y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Nah, kita pakai titik ya, titik XY jika dicerminkan oleh Y sama dengan 2, maka hasilnya itu adalah X, ini kita kali 2 ya, kali 2 berarti jadi 4 dikurang dengan ini yaitu X, Y ya, Y. Nah, inilah X aksen, ini Y aksen, berarti X sama dengan X aksen. Kemudian dari sini 4 kurang Y sama dengan Y aksen, negatif Y sama dengan Y aksen kurang 4. Jadi Y sama dengan kali negatif ya, negatif Y aksen ditambah 4. Ini kita substitusi ya, ini substitusi ke persamaan garis asal, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 3. Jadi Y nya ini negatif Y aksen ditambah 4 sama dengan A dikali X aksen dikuadratkan ditambah B dikali X aksen ditambah 3. Maka diperoleh negatif Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, 4-nya pindah ruas kemari jadi 3 kurang 4 berarti negatif 1. Lalu kita kalikanlah ini dengan negatif 1, berarti Y sama dengan negatif AX kuadrat dikurang BX ditambah 1. Hasilnya ini katanya sama dengan ini ya,
yaitu Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Nah, dengan melihat ini, negatif A sama dengan 2, berarti A sama dengan negatif 2. Kemudian negatif B sama dengan 3, maka diperoleh B sama dengan negatif 3. Yang ditanya A tambah B. Ya, A tambah B berarti negatif 2 ditambah negatif 3. Kita peroleh negatif 5. Opsinya adalah A. Mudah kan?